Mohon perhatian anak-anak hadirin yang kami hormati. Ini sebentar lagi kita akan memulai untuk agenda kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Ini sudah lengkap ya yang masuk ke ruangan? Sudah lengkap, insya Allah sudah lengkap di sini. Ini kalau saya hitung dari depan mungkin ada 80% sudah ready. Jadi kita mulai saja gitu ya anak-anak ya. Baik, saya awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih dan juga selamat bergabung pada yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Yusuf Hafizun Alim, yang merupakan alumni dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo, yang nanti akan membersamai kita melalui platform virtual, tapi nanti beliau akan menyusul karena pada kesempatan ini Bapak Kepala masih ada agenda yang tidak bisa untuk diwakilkan. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru pendamping kegiatan telekonferensi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, serta yang kami banggakan anak-anakku dari kelas 10 maupun kelas 11 yang saat ini telah bergabung bersama dengan kita di agenda kegiatan telekonferensi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bergabung di agenda kegiatan kita, yaitu agenda rutin yang diselenggarakan setiap bulannya, acara telekonferensi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Adapun untuk tema kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang challenging Germany study experience yang insya Allah nanti akan disampaikan materinya dari narasumber kita yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan beliau. Tak lupa selawat dengan serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya hingga di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan kita awali dengan basmalah, acara kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadikan sebuah apa ya manfaat buat kita semuanya. Dan tentunya agenda kegiatan kita pada pagi hari ini sangat bermanfaat tentunya karena kita telah menghadirkan narasumber kita yang notabene alumni dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Jerman. Dan alhamdulillah ini dari Mas Yusuf sudah berkenan untuk hadir membersamai kita semuanya. Harapannya nanti eh, sharing session yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Yusuf, ini bisa memberikan manfaat buat Ananda, khususnya bagi kelas 10, 11, ataupun mungkin dari kelas 12, ini untuk membuka wawasannya di dunia internasional. Seperti itu. Nah, pada sesi kali ini kita akan bagi menjadi dua sesi ya. Yang pertama ini nanti kita akan ikuti sharing session bersama dengan Mas Yusuf. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah akan memberikan sambutannya mungkin agak di belakang gitu ya Mas Yusuf ya, karena
saat ini beliau sedang ada agenda ketugasan di luar sekolah, sehingga nanti apabila beliau sudah bisa bergabung dengan kami, maka nanti akan kami berikan kesempatan untuk memberikan sambutan dan juga memberikan arahan bagi kita semuanya. Baik, sebelum kita memasuki acara sharing session terlebih dahulu, saya sebagai pembawa acara yang bertugas untuk menghantarkan acara pada pagi hari ini, mohon berkenan untuk membacakan sedikit dari kurikulum vitae dari Mas Yusuf. Kita ketahui bersama bahwa Mas Yusuf Hafizun Alim ini merupakan alumni SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta di tahun 2020. Dan ada beberapa riwayat pendidikan yang tengah beliau selesaikan. Dulu juga beliau ini alumni dari SMP Peradaban Serang ya dari tahun 2017. Dan setelah lulus dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Mas Yusuf ini melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Jadi negara yang dipilih di sini adalah negara Jerman. Mengambil jurusan bisnis administrasi seperti itu. Ini ada di level S1 di Hochschule für Technik and Wissenschaft di Berlin seperti itu. Dan ada beberapa satu prestasi yang pernah beliau raih selama di luar negeri. Di tahun 2023 ini beliau juga terpilih sebagai pasukan pengibar bendera di ajang HUT RI yang diselenggarakan oleh KBRI Jerman di tahun 2022 dan juga 2023 seperti itu. Nah, kita sudah tidak sabar lagi untuk menantikan sharing session ini untuk Mas Yusuf untuk memberikan pengalamannya, testimoni dan lain sebagainya untuk bisa kita sampaikan dan kita simak bersama di agenda kegiatan kita pada pagi hari. Untuk itu langsung saja kita simak dari pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh Mas Yusuf Hafizun Alim, ini langsung dari Jerman. Kepadanya kami persilahkan, monggo Mas Yusuf. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Arifin selaku moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya Pak. Mungkin uh, ini bisa terlihat ya Pak, share screen ya. Ya, ini sudah terlihat Mas Yusuf sesuai Oke. dengan judulnya ya, Uh, Challenging Germany Study Experience. Ya, ya, ya baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da wa rasulullah amma ba'du. Ya sebelumnya terima kasih kembali kepada SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta atas kesempatannya bisa diberikan waktu untuk bisa berbagi dengan teman-teman sekalian kelas 10, 11, dan 12. Ya, langsung saja mungkin ke materinya yaitu pertama di sini mungkin saya akan membawakan tema tentang challenging Germany study experience. Jadi pengalaman dan tantangan saya selama ini yang sudah saya lewati selama kuliah di Jerman ini. Sebelumnya mungkin tadi Pak Arifin juga sudah memperkenalkan saya secara singkat. Jadi nama saya Yusuf Hafizun Alim. Saya alumni SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta angkatan 2020 atau biasa orang bilangnya angkatan Corona karena waktu pas angkatan saya itu Corona pertama ada pandemi COVID-19
dan angkatan saya juga mungkin salah satu yang pertama yang tidak ada wisudanya gitu, kira-kira. Kemudian saat ini saya sedang menempuh pendidikan jurusan Business Administration di Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin atau University of Applied Science Berlin, begitu. Ya, mungkin uh, berikutnya saya pertama ingin menjelaskan mungkin alasan kenapa saya memilih Jerman sebagai uh, tujuan saya untuk melanjutkan jenjang pendidikan tingkat S1 ini. Di sini mungkin saya membaginya menjadi 3 poin-poin penting yang menurut saya ini adalah uh, alasan-alasan saya kenapa saya memilih Jerman sebagai tujuan untuk kuliah saya. Yang pertama yaitu adalah karena uh, di Jerman itu kualitas pendidikannya lebih baik dibanding Indonesia berdasarkan data dari Wharton School of the University of Pennsylvania yang bekerja sama dengan US News and World Report dan juga BAV Group. Jadi di sini mereka melakukan sebuah riset tentang kualitas pendidikan di berbagai negara. Dan di sini berdasarkan hasil riset itu, Jerman berada di peringkat 3 dengan kualitas pendidikan yang terbaik, salah satu yang terbaik. Kemudian Indonesia sendiri itu berada di peringkat 54. Jadi berdasarkan data ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan kita dengan ini pendidikan di Jerman itu kualitasnya lebih baik dibanding di Indonesia. Oleh karena itu, kemudian yang berikutnya yaitu masalah biaya yang tergolong rendah atau terjangkau. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, jadi di Jerman itu untuk biaya pendidikannya atau biaya kuliah, biaya semesteran yang mungkin kalau di Indonesia itu ditanggung oleh pemerintah atau bisa dibilang gratis gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa hanya perlu mengeluarkan biaya untuk biaya hidup atau ya biaya hidup kita sendiri seperti contohnya biaya tempat tinggal, makan atau ya dan asuransi dan seterusnya begitu. Jadi itu adalah salah satunya. Kemudian yang berikutnya yaitu akses ke lingkungan internasional. Seperti yang kita tahu bersama dan tadi di poin pertama juga sudah saya sebutkan bahwa kualitas pendidikan di Jerman itu peringkat 3 yang terbaik di dunia. Oleh karena itu banyak mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara, uh, dari berbagai macam negara di dunia ini berbondong-bondong ingin juga bisa berkuliah di Jerman. Oleh karena itu, dengan hal itu kita bisa memiliki akses terhadap lingkungan internasional seperti bisa saling mengenal berbagai macam mahasiswa dari berbagai macam latar belakang, kultur, budaya, yang tentunya kita juga bisa mempelajari berbagai macam hal-hal baik dari kultur-kultur tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya mungkin saya ingin share sedikit Mas bagaimana proses pendaftaran atau prosesnya gimana sih sebelumnya bisa sampai kuliah di sini gitu. Di sini mungkin saya membaginya
ke dalam 3 poin besar. Jadi yang pertama ini adalah seperti mungkin langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan untuk bisa berkuliah di sini gitu. Jadi yang pertama yaitu di sini adalah tentang tentukan target dan atau tujuan studi dan universitasnya. Jadi untuk kuliah di Jerman ini adalah salah satu hal yang terpenting, yaitu menentukan target atau tujuan, karena sistem pendidikan di Jerman sendiri itu menganut sistem linear. Jadi jika kita sudah masuk ke suatu bidang atau suatu uh, jurusan, itu ke depannya uh, ke depannya ya kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan itu kurang lebih yang sesuai dengan uh, bidang atau kuliah kita di mana. Jadi mudah-mudahan buat adik-adik mungkin kelas 10, kelas 11, jika ingin berkuliah di sini, dengan webinar ini bisa mengetahui lebih awal gitu, tentang kesempatan ini, dan kemudian bisa menentukan tujuan atau targetnya juga lebih awal. Jadi bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan persiapan-persiapan, seperti misalnya mencari tahu tentang persyaratan-persyaratannya dan bagaimana cara masuknya dan seterusnya. Karena biasanya jika misalnya kita ingin berkuliah di Universitas A dan ingin berkuliah di Universitas B, itu ada beberapa syarat-syarat yang sedikit berbeda, karena aturannya itu tergantung di provinsi atau ya provinsi dari lokasi kuliah itu sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu memenuhi persyaratan-persyaratannya gitu. Jadi kurang lebih untuk bisa berkuliah di Jerman, sebagai sedikit gambaran, itu pemerintah Jerman membagi negara-negara calon mahasiswa asing yang ingin berkuliah ke Jerman ini ke dalam dua ini besar. Jadi yang pertama itu dari negara ijazah yang ijazahnya itu diakui oleh pemerintah Jerman dan yang tidak diakui gitu. Jadi bagi mahasiswa yang berasal dari negara-negara yang ijazahnya diakui oleh pemerintah Jerman, itu kita bisa langsung kuliah langsung masuk ke universitas di Jerman itu sendiri. Tetapi bagi calon mahasiswa yang ijazah dari negaranya tidak diakui oleh pemerintah Jerman, itu ada sebuah program. Jadi kita diharuskan mengikuti program itu, yaitu programnya namanya Studienkolleg. Jadi Studienkolleg itu sendiri kurang lebih seperti kelas penyetaraan yang mana berlangsung kurang lebih 1 tahun atau 2 semester uh, aturannya. Di Halo Mas Yusuf, bisa dengar suara saya? Ini sepertinya koneksinya sedang terkendala. Oke, bisa Pak. Oh iya, Sinyal saya kurang baik ya Pak, ya tadi atau suara saya? sepertinya ada lost connection seperti itu. Ya, ini sudah kembali Oke, lagi sorry. normal Mas Yusuf, silakan untuk dilanjutkan. Oke, baik. Tadi sampai mana ya Pak terputusnya? Jadi sampai ke ini proses pendaftaran di bagian pemenuhan persyaratan. Oke, sorry. Ya, jadi di bagian pemenuhan persyaratan. Iya, jadi balik lagi tadi, di Jerman sendiri untuk bisa untuk persyaratan-persyaratan untuk bisa kuliah di Jerman itu biasanya berbeda-beda, tergantung pada universitasnya atau tergantung pada uh, provinsi di mana universitas itu terletak gitu.
Tapi secara garis besar, pemerintah Jerman itu membagi calon mahasiswa asing yang ingin berkuliah di Jerman ini ke dalam dua kelompok besar. Jadi yang pertama yaitu adalah calon mahasiswa asing yang berasal dari negara yang ijazahnya diakui oleh pemerintah Jerman. Nah, bagi calon mahasiswa yang ijazah dari negara asalnya diakui oleh pemerintah Jerman, itu kita bisa langsung mendaftar ke universitas yang kita inginkan di Jerman ini. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bagi calon mahasiswa yang ijazah dari negara asal itu tidak diakui oleh pemerintah Jerman. Nah, untuk eh, calon mahasiswa yang ijazahnya tidak diakui oleh pemerintah Jerman ini, kita diharuskan untuk mengikuti sebuah program yaitu yang namanya Studienkolleg. Jadi Studienkolleg sendiri itu adalah sebuah program kelas penyetaraan kurang lebih selama 1 tahun atau 2 semester, dan di mana di situ kita belajar seperti layaknya di SMA gitu. Jadi kita belajar misalnya pelajaran matematika, ekonomi, kimia, dan seterusnya gitu. Tapi mungkin yang membedakan adalah di Studienkolleg itu sendiri bahasa pengantarnya adalah bahasa Jerman, dan mungkin ada tambahan pelajaran yaitu pelajaran bahasa Jerman begitu. Eh, ya, jadi Studienkolleg itu sendiri tujuan akhirnya adalah untuk mengikuti ujian penyetaraan. Nah, jika kita sudah lulus di ujian penyetaraan itu, nilai itu yang akan nantinya kita pakai untuk bisa mendaftar di kampus-kampus yang kita inginkan, begitu. Dan mungkin karena keterbatasan waktu, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara panjang bagaimana Studienkolleg itu sendiri. Tapi jika mungkin adik-adik ingin mengetahui lebih dalam tentang itu, saya kebetulan pernah menulis tentang itu di sini. Jadi mungkin jika adik-adik ingin mengetahui tentang gimana Studienkolleg itu, apa aja sih yang kita pelajari dan seterusnya, adik-adik mungkin bisa uh, membacanya di sini. Di sini ada link yang tertera dan juga barcode-nya untuk ke website tersebut gitu. Kemudian mungkin berikutnya yaitu, jadi Studienkolleg itu sendiri di akhirnya ada namanya ujian kelulusan, dan setelah itu semacam Studienkolleg graduation. Di sini mungkin saya ingin membagikan sedikit. Jadi ketika di akhir masa Studienkolleg itu, alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya dalam waktu tepat waktu, yaitu 2 semester. Dan di akhir, alhamdulillah saya menjadi pelajar dengan nilai terbaik ketiga di Studienkolleg itu sendiri. Jadi di sini mungkin saya ingin sedikit membagikan tentang video ketika saya dipanggil menjadi mahasiswa dengan nilai terbaik ketiga di Studienkolleg itu sendiri. Jadi ya begitu. Mungkin jadi uh, ini juga mungkin sedikit ada foto-fotonya, dokumentasi ketika graduation itu. Jadi di sini foto yang paling kanan ini adalah ya foto ketika nama saya dipanggil,
menjadi mahasiswa dengan nilai terbaik ketiga di Student College itu, dan alhamdulillah mendapat juga apresiasi dari pihak Student College. Kemudian ini juga yang tengah, ini foto yang paling besar, itu foto saya dengan teman-teman Student College saya satu angkatan, jadi kurang lebih sekitar 15 sampai 10 sampai 15 orang begitu. Ya, di sini ini foto saya ketika mendapatkan ijazah Student College itu. Dan di sini mungkin foto yang di ujung kiri dan kanan ini saya berfoto dengan salah satu uh, guru saya di Student College yang dia sangat interest gitu, sangat memiliki ketertarikan dengan budaya dan kultur tentang Indonesia itu sendiri. Jadi di sini juga ketika graduation saya sedikit memberikan uh, oleh-oleh gitu, kenang-kenangan kepada beliau, yaitu sedikit makanan dari makanan-makanan Indonesia gitu. Mungkin kalau ada yang tahu kayak Astor gitu, begitu. Kemudian ya ini eh, yang di kanan ini itu foto ketika jadi saya setelah lulus Student College ini saya sempat waktu itu pulang ke Indonesia untuk ya bertemu keluarga dan sebagainya. Setelah itu sebelum saya kembali ke Jerman saya menyempatkan untuk beli sedikit eh, oleh-oleh tentang Indonesia untuk beliau. Jadi di sini saya beli semacam batik ya, atau kain kain batik gitu dari Indonesia, dan ya beliau alhamdulillahnya sangat senang gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu setelah 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 Student College saya setelah Student College saya nilai yang saya dapatkan di Student College itu saya gunakan untuk bisa mendaftar di universitas gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya mendaftar sekitar 8 atau 10 universitas gitu di Jerman, dan alhamdulillahnya dari 8 atau 10 yang saya daftarkan itu semuanya keterima gitu. Tapi akhirnya di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya memilih i- tempat kuliah saya yang sekarang ini untuk menjadi tempat saya melanjutkan kuliah di Jerman ini gitu. Jadi eh, yang pertama yaitu alasannya adalah karena eh, universitas yang saya pilih sekarang ini adalah salah satu universitas universitas, terutama Universitas of Applied Science terbaik di Jerman. Kemudian yang berikutnya itu untuk jurusan saya sendiri yaitu jurusan Business Administration. Jadi berdasarkan data dari Wirtschaftswoche, Wirtschaftswoche itu seperti koran atau ya koran tentang koran di Jerman, itu menempatkan jurusan saya Business Administration di tempat kuliah saya saat ini di peringkat 1 pada tahun 2023, dan pada tahun 2020 di peringkat 1. Jadi kurang lebih jurusan saya ini Jerman adalah peringkat 5 besar terbaik di Jerman gitu. Jadi dengan alasan itu akhirnya saya memantapkan diri untuk memilih Hochschule für Technik und Wirtschaft ini sebagai tempat saya untuk melanjutkan kuliah jenjang S1 saya ini. Begitu. Kemudian yang berikutnya di sini mungkin saya ingin men-share kepada adik-adik sekalian tentang apa sih tantangan-tantangan yang pernah saya lalui selama berkuliah di Jerman ini gitu. Kemudian di sini saya membagi ini ke dalam dua kelompok besar, yaitu internal dan eksternal.
Jadi dalam internal sendiri di sini ada namanya manajemen diri dan bahasa gitu. Jadi manajemen diri sendiri itu seperti di Jerman itu kurang lebih kurikulum pendidikannya adalah kurikulum mandiri. Jadi para pelajar atau para mahasiswa di sini dituntut untuk bisa melakukan semuanya sendiri. Dalam artian seperti contohnya jadwal kuliah kita di sini kita yang mengatur sendiri. Jadi kita inginnya kapan, jam berapa, sama dosennya siapa, itu semuanya kita yang mengatur sendiri. Dan juga masalah belajarnya sendiri karena dari di kurikulum mandiri ini eh, tidak ada yang namanya absen kehadiran. Jadi mahasiswa di Jerman itu dibebaskan untuk bisa datang atau tidak ke dalam mata kuliah itu sendiri. Tetapi yang paling penting di akhir adalah bahwa mahasiswa itu bisa lulus pelajaran atau modul yang diambil gitu. Jadi begitu. Kemudian yang kedua yaitu bahasa. Di sini jadi bahasa sendiri dalam artian pemahaman terhadap bahasa Jerman itu sendiri. Karena ya seperti yang kita ketahui bersama, di Jerman itu terutama untuk pendidikan S1, eh, bahasa pengantarnya itu rata-rata menggunakan bahasa Jerman. Jadi sangat penting di sini untuk kita bisa memiliki pemahaman yang baik terhadap bahasa Jerman itu sendiri agar nantinya kita bisa memahami pelajaran-pelajaran dan apa yang dosen sampaikan di kelas itu dengan baik gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu tantangan-tantangan eksternal. Tantangan eksternal itu sendiri seperti contohnya di sini misalnya iklim seperti yang kita ketahui ya di Indonesia itu mungkin di Indonesia itu adalah negara yang tropis yang hanya memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Sedangkan di Jerman itu ada kurang lebih 4 musim gitu. Dan di sini menurut saya penting untuk kita bisa beradaptasi dengan baik terhadap iklim di Jerman ini. Karena jika kita tidak bisa beradaptasi, akan kesulitan juga kita untuk bisa kuliah di sini. Kemudian yang berikutnya itu peraturan dan administrasi. Jadi di Jerman itu mungkin sama kali seperti di Indonesia. Jadi yang namanya kuliah itu pasti ada beberapa hal-hal administratif yang harus kita selesaikan gitu. Tapi mungkin bedanya kalau di Indonesia mungkin kita mengerjakannya mungkin dibantu oleh orang tua atau dan seterusnya begitu. Tetapi di zaman sendiri karena kita pun datang ke sini sendiri, jadi kita dituntut untuk bisa mandiri dan mengurus semua hal-hal administratif itu sendiri. Dan terutama bagi mahasiswa asing di zaman ini ada tambahan hal administratif yang harus kita selesaikan yaitu masalah izin tinggal atau visa begitu dan itu juga sedikit banyak membutuhkan waktu gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu adaptasi budaya. Jadi adaptasi budaya itu sendiri seperti misalnya yang seperti di Jerman itu adalah ya budayanya itu adalah kurang lebih budaya barat dan di Indonesia sendiri itu budayanya adalah kurang lebih mungkin budaya ketimuran gitulah kira-kira. Dan di situ pastikan ada sedikit banyak perbedaan-perbedaan dan perbedaan-perbedaan dan penting saya pikir untuk kita bisa beradaptasi terhadap budaya itu sendiri dengan baik. Tetapi dalam artian di sini adaptasi dengan hal-hal yang baik gitu. Jadi seperti misalnya di Jerman itu biasa untuk memberikan aplaus ketika orang setelah selesai memberikan pemaparan atau apa itu biasanya kita dengan mengetuk
meja gitu, mengetuk meja. Jadi bukan mungkin kalau di Indonesia kan tepuk tangan gitu, kalau di sini mengetuk meja gitu, mengetuk meja gitu. Nah, mungkin seperti itu gitu. Tapi penting mungkin yang harus digarisbawahi bahwa adaptasi sendiri itu jangan diartikan dengan kita mengikuti budaya mereka gitu. Oleh karena itu, menurut saya penting rasanya kita memiliki pondasi dasar yang baik gitu. Seperti misalnya pondasi agama gitu yang baik, agar kita tidak mudah untuk ikut-ikutan terhadap budaya mereka gitu. Kemudian yang berikutnya mungkin dari tadi hal-hal akademik ini mungkin mungkin ada teman-teman sendiri berpikir eh, kayaknya saya ini orangnya introvert atau nggak asik atau gimana gitu. Nah, di sini saya juga ingin sedikit men-share tentang kegiatan-kegiatan saya bersama kegiatan sosial saya gitu, kegiatan di luar hal akademik atau di luar yang berhubungan dengan uh, kuliah itu sendiri. Jadi di sini yang pertama yaitu di sini alhamdulillah salah satunya kemarin saya waktu pas tahun 2022 dan tahun 2023 dipercaya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Jadi begitu, jadi alhamdulillah dipercaya 2 tahun berturut-turut untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di negeri Jerman ini. Nah, ini mungkin ada sedikit dokumentasi tentang itu. Jadi ini saya sempat berfoto dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman. Kemudian di sini saya berfoto bersama staf-staf dari atas pertahanan dan atas kepolisian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. Dan juga pada tahun 2023 kemarin juga sempat diliput oleh media gitu. Dan mungkin di sini saya ambil salah satu contohnya itu liputan 6. Jadi alhamdulillah kemarin sempat diliput oleh media. Kemudian berikutnya di sini ya saya berfoto bersama pasukan pengibar bendera ketika tahun 2020 bersama para pembina dan pelatih. Dan ya di sini kebetulan kemarin juga pada 2023 saya dipercaya untuk jadi pengerek gitu, kira-kira pengerek dari bendera merah putih itu. Begitu. Baik, menarik sekali penjelasan dari Mas Yusuf ya, yang dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata berkuliah di luar negeri itu sangat asik, ya kan, sangat menarik dan juga tentunya kita juga seneng gitu loh, punya satu wawasan yang kali ini disampaikan oleh Mas Yusuf. Tentunya kita nanti juga masih akan melanjutkan apa ya diskusi kita lebih lanjut melalui sesi tanya jawab seperti itu Mas Yusuf karena Oh ya, dari sini adik-adik kita tentunya penasaran dan pada banyak pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan sama Mas Yusuf. Namun sebelum kita ke sana, di sini telah bergabung dengan kita yaitu Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo yang membersamai agenda kita melalui Zoom karena beliau sedang ada agenda yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo untuk memberikan sambutan dan juga arahan kepada kita semuanya. Monggo Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak? Sih. Oh iya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Yang kami banggakan Mas Yusuf Hafidul Alim ya. Ini alumni SMA MUHA tahun 2020 ya. Pas tamat itu pas saat kita kena pandemi COVID begitu ya. Bapak Ibu guru dan Tendik pelaksanaan kegiatan telekonferensi pada hari ini serta Ananda kelas 10, 11, 12 sebagai representasi dari siswa-siswi kita SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang kami banggakan ada sekitar 60 siswa-siswi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur pada Allah kesempatan pagi siang hari ini atas segala petunjuk dan atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita. Hari ini kita bisa melaksanakan eh, tugas sekolah, yaitu kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk pada siang hari ini kita adakan agenda rutin telekonferensi yang menghadirkan berbagai narasumber dari luar SMA MUHA, termasuk hari ini walaupun Mas Yusuf ini keluarga besar MUHA, tapi kita anggap hari ini adalah tamu kehormatan ya Mas Yusuf ya, untuk hadir di tengah-tengah adik-adiknya yang tadi sudah banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk bisa studi ke luar negeri, sebagaimana yang dialami Mas Yusuf yaitu studi di Jerman. Atas nama sekolah kami ucapkan terima kasih pada narasumber Mas Yusuf dan juga pada Ananda yang sekarang ikut dalam kegiatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan dari kakak kelas dengan adik kelas hari ini nanti membawa manfaat dan membawa berkah bagi kemajuan kalian untuk lanjut studi pada waktu yang akan datang. Kemudian kepada Bapak Ibu guru dan Tendik pelaksana kegiatan, kami ucapkan terima kasih telah mendesain dan merancang kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan nanti mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ananda yang berbahagia, visi sekolah kita itu kan ada kalimat berkompetisi dan berwawasan internasional. Sehingga kalau alumni MUHA itu nanti sebagian ada yang studi ke luar negeri, itu sangat pas dengan visi dan misi sekolah kita. Sehingga berbagai narasumber termasuk hari ini kita datangkan kepada kalian agar nanti pengalaman-pengalaman yang didapat atau yang dilakukan oleh beliau-beliau termasuk Mas Yusuf itu betul-betul bisa memotivasi kalian untuk nanti mumpung ya selagi masih muda, masih punya tenaga yang kuat, kemampuan yang hebat nanti untuk studi di luar negeri. Tentunya nanti harus selektif memilih tempat-tempat studi yang memang pas untuk kalian, sesuai dengan harapan kalian dan keinginan kalian, termasuk kemauan dari orang tua. Jadi studi ke luar negeri itu memang harus selektif dan Ananda harus pandai-pandai dalam memilihnya. Nah, tadi Mas Yusuf sudah memberikan wawasan yang sangat bagus ya. Mas Yusuf sekarang nada bicaranya sudah sangat bagus, runtut, ya luar biasa. Yang mudah-mudahan itu betul-betul bisa memotivasi adik-adiknya. Mas Yusuf, kita berikan apresiasi pada Anda yang hari ini telah memberikan motivasi pada adik-adiknya ya. Kita berikan aplaus untuk Mas Yusuf kita ya, Mas Yusuf Hafidul Alim ya. Saya ingat betul dengan Mas Yusuf ini. Kemudian bagi Ananda, nanti setelah pertemuan ini barangkali bisa kontak langsung pada Mas Yusuf, bagaimana caranya, bagaimana hal-hal yang harus disiapkan, apa yang disiapkan untuk nanti mengikuti jejak dari yang dilakukan oleh Mas Yusuf tersebut. Artinya nanti mudah-mudahan muncul dari adik-adiknya ini generasi yang nanti studi ke luar negeri itu lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Barangkali itu yang kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa membersamai di telekonferensi yang pada hari ini dilakukan kegiatan. Mudah-mudahan betul-betul nanti tanya jawabnya yang akan dilakukan setelah saya sambutan ini nanti betul-betul bisa memperdalam wawasan dari Ananda semua yang nanti akan studi lanjut ke luar negeri. Demikian yang kami sampaikan ya atas nama sekolah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Andes Haji Selamat Purwo, Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yang telah berkenan untuk memberikan sambutan dan juga pengarahan kepada kita semuanya. Dan selanjutnya ini kita memasuki di acara question and answer ya. Jadi di sini bagi adik-adik ataupun ini adik-adiknya Mas Yusuf, di sini ada banyak sekali Mas Yusuf yang bergabung di acara kita pagi hari ini. Eh, Bagi yang ingin bertanya kepada Mas Yusuf, ini kami persilahkan. Mungkin ada yang pengen tanya terkait dengan kehidupannya di sana, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, tesnya seperti apa. Kalau ada yang tertarik, monggo kami persilahkan untuk bisa menanyakan. Oh, mikrofonnya ada di depan. Ya, Mas Levi. Oke. Mas Levi nanti sebutkan nama dan juga dari kelas apa. Langsung kita tujukan ke Mas Yusuf. Monggo silakan Mas Levi. Bisa hidup nggak kamera mikrofonnya? Tes tes. Cek, ya. Assalamualaikum, nama saya Mev Levi Azamadi. Saya dari kelas 11 IPA 4. Mas Yusuf, saya mau nanya, pas pendaftaran ke luar negerinya itu U2U atau G2G? Maksudnya kalau U2U itu masih nyari universitas sendiri ke sana, terus mendaftarkan melalui diri sendiri. Kalau G2G itu kayak dari apa itu pemerintah gitu, Mas. Monggo mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Mas Levi. Ini pertanyaan yang cukup menarik untuk kita semuanya. Langsung saja kepada Mas Yusuf untuk dijawab ya. Apakah berstudi lanjut ke Jerman seperti Mas Yusuf ini dilakukan eh, dari kerjasama antar universitas ataupun kerjasama melalui kementerian ataupun dari pemerintah negara kita? Silakan Mas Yusuf. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi mungkin untuk masalah kuliah di sini itu sendiri, kalau saya itu lebih ke U2U ya. Jadi saya mempersiapkan sebelumnya semuanya sendiri di sini. Kemudian habis itu mengikuti apa bahasa Indonesianya, cara-cara atau aturan-aturannya untuk bisa berkuliah di sini. Tadi seperti yang saya sampaikan masalah student collect begitu. Jadi itu adalah salah satu syarat bagi calon mahasiswa untuk bisa berkuliah di universitas di Jerman. Begitu mungkin kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Baik, nah berkaitan dengan ini Mas Yusuf, apply-nya ke sana atau proses mendaftarnya ke sana. Mungkin kalau misalnya kita kepingin mendaftarkan secara mandiri atau dalam artian U2U bisa juga ya seperti itu ya. Nah, kalau seperti Mas Yusuf kemarin kan melalui U2U. Nah, itu seperti apa untuk proses persiapannya gitu Mas Yusuf? Mungkin Iya, bisa jadi dijelaskan secara apa ya mungkin secara lebih detail gitu karena mungkin ada beberapa yang oke. masih penasaran gitu kan gimana sih kalau kita mau O- apply melalui jalur U2U seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk jalur U2U sendiri itu caranya kurang lebih karena karena negara Indonesia sendiri itu adalah ijazah yang dikeluarkan tidak diakui, jadi kita harus ikut student collect itu. Jadi untuk ikut student collect itu juga ada tes masuknya, ada namanya Aufnahmeprüfung gitu, ada tes masuknya dan biasanya setiap student collect berbeda-beda. Ada yang mungkin tesnya itu kita harus datang, harus menulis secara langsung, ada yang ada online gitu. Dan biasanya untuk yang secara langsung
itu kita di sini di Indonesia itu pertama harus mengajukan visa ke kedutaan Jerman di Indonesia itu. Jadi jadi kita pertama kurang lebih itu atau kurang lebih pertama kita harus melengkapi dokumen-dokumen yang diminta untuk bisa daftar ikut ujian masuk itu. Kemudian nanti setelah dokumen kita diterima, kita dapat namanya undangan gitu, undangan untuk bisa mengikuti ujian masuk di Jerman. Dan undangan itu yang nantinya dibutuhkan untuk pengajuan visa itu sendiri gitu. Jadi dari undangan itu kita ajukan ke kedutaan Jerman di Indonesia untuk bisa untuk mengajukan visa agar kita bisa berangkat ke Jerman untuk mengikuti ujian masuknya itu sendiri. Dan mungkin untuk ujian masuknya itu biasanya hanya ada 2 pelajaran yang diuji, yaitu yang pertama matematika dan bahasa Jerman gitu. Jadi begitu kurang lebihnya. Mungkin mudah-mudahan terjawab ya. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasan. Jadi cukup jelas ya dari apa yang disampaikan sama Mas Yusuf tadi. Baik, untuk penanya berikutnya kami persilahkan. Di sini ada dari Mbak Zahafa. Silahkan diajukan pertanyaannya dengan menyebutkan nama dan juga dari kelas mana. Silahkan. Oke, selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zaha Faudina Mumtaz, bisa dipanggil Zaha atau Zafa. Saya dari kelas 11 IPS 1. Mungkin Kak Yusuf saya ingin bertanya, kalau di Jerman sendiri itu kan sebisa mungkin fasih berbahasa Jerman. Tapi mesti ada struggle-struggle selama belajar bahasa Jerman tersebut. Nah, selama belajar bahasa Jerman itu secara mandiri atau sudah terfasilitasi oleh kampus? Begitu saja, terima kasih banyak. Oke, baik. Ini langsung saya jawab Pak, apa Ya, langsung gimana? aja dijawab dari Mas Oke, Yusuf. Terkait dengan oke persiapan baik. penguasaan bahasa, karena bahasa itu jadi satu poin penting ketika kita ingin Betul. belajar di luar negeri, apalagi di negara seperti Jerman. Ya, monggo silakan Mas Yusuf. Ya, jadi untuk bahasa sendiri, nah ini juga mungkin salah satu yang terpenting ya. Jadi salah satu syarat untuk pengajuan visa itu biasanya kedutaan itu meminta syarat sertifikat bahasa minimal tingkat B1 atau B2 gitu. Dan itu biasanya kita bisa mendapatkan sertifikat itu melalui ya ujian untuk mendapat sertifikatnya begitu. Kemudian untuk masalah mempelajari bahasa lebih lanjutnya, itu jadi kita di Studien College itu sendiri kan tadi adalah seperti kelas penyetaraan. Dan di Studien College sendiri isinya itu tidak hanya calon mahasiswa dari Indonesia, tetapi dari berbagai macam negara yang ijazahnya tidak diakui oleh pemerintah Jerman. Dan di situ secara tidak langsung itu kita diharuskan untuk bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jerman dengan teman-teman yang lain, karena ya mereka juga tidak mengerti bahasa kita dan kita juga tidak mengerti bahasa mereka gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi untuk memperlancar bahasa Jerman itu sendiri itu biasanya kita melancarkannya itu di Studien College itu sendiri begitu. Baik. Nah, menarik sekali. Jadi untuk penguasaan bahasa, terutama untuk para siswa yang masih belajar di kelas 10 ataupun kelas 11, ini menjadi satu kesempatan yang masih terbuka luas ya. Jadi mungkin bisa dipersiapkan lebih awal, mengingat bahwa mempelajari sebuah bahasa asing itu tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi di kesempatan yang masih panjang ini mungkin bagi anak-anak yang mau mempersiapkan diri untuk apa ya, penguasaan bahasa asing, terutama ya bagi yang pengen ke Jerman, itu bisa dilakukan lebih awal. Mungkin bisa bekerja sama dengan lembaga khusus bahasa ataupun
lembaga Students Exchange Consultant dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, di sini ada satu penanya lagi, saya berikan kesempatan pada Mbak Ivon, silakan sebutkan nama dan juga dari kelas mana. Langsung pertanyaan bisa disampaikan kepada Mas Yusuf. Baik, perkenalkan nama saya Ivan Evanda Vermoli. Saya dari kelas 11 IPA 5 dan biasa dipanggil Ivan. Jadi maaf Kak Yusuf, di sini saya mau tanya, ada nggak sih hal yang dia setelah kakak kuliah di Jerman tuh bikin kakak nyesel kayak, aduh aku nyesel nih kuliah di Jerman, tahu gitu aku dulu gini 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 gitu. Mungkin kalau misalkan ada boleh disampaikan jadi kayak bisa buat bahan pertimbangan. Terima kasih Kak. Baik, silakan langsung Iya, ditanggapi Mas Yusuf. oke, baik. Menarik ini pertanyaannya. Jadi tadi apa yang membuat nyesel gitu ya kira-kira di Jerman itu sendiri. Jadi kalau bagi saya pribadi sih sebenarnya untuk apa yang membuat nyesel tuh mungkin tidak ada ya, tapi mungkin lebih tepatnya mungkin tantangannya selama apa sih namanya berkuliah di Jerman yang sudah saya alami gitu. Jadi seperti misalnya tadi tantangannya adalah dari segi bahasa, terus manajemen diri gitu dan mungkin juga yang penting seperti misalnya tantangan-tantangan seperti adaptasi budaya itu sendiri dalam artian ya di sini karena kita juga di sini minoritas gitu ya terkadang sedikit banyak juga kita mengalami hal-hal seperti ya rasisme dan sebagainya gitu. Tapi ya itu sendiri saya anggapnya sebagai tantangan gitu untuk kuliah di sini. Begitu mungkin kurang lebihnya. Baik, ya, cross cultural understanding itu jadi salah satu kunci terpenting buat kita semuanya, khususnya pada kita yang kepingin mengerti dunia luar itu seperti apa sih. Kemudian juga penguasaan bahasa juga tidak kalah penting, dan juga satu lagi, persiapan. Persiapan itu juga harus kita persiapkan jauh-jauh sebelumnya, sehingga harapannya nanti kepada anak-anak yang kepingin mengikuti jejak karirnya seperti Mas Yusuf, itu nanti bisa dipersiapkan lebih matang lagi. Dan saya kira demikian tadi acara sharing session dengan narasumber kita, Mas Yusuf Hafizun Alim, yang pada kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat kepada Mas Yusuf untuk menyelesaikan studinya. Kita berdoa mudah-mudahan Mas Yusuf bisa diberikan kelancaran dan kami sangat Amin. menantikan apabila nanti sudah selesai studinya. Kami sangat berharap untuk bisa silaturahmi lagi ke SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta tercinta ini. Baik, tak terasa selama 1,5 jam kita bersama di ruangan ini di agenda kegiatan telekonferensi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini. Kita telah sampai di penghujung acara dan tentunya ini menjadi momen yang sangat menarik buat kita semuanya, khususnya kepada siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta untuk terus mengembangkan karir dan juga potensinya. Harapannya dari kegiatan ini kita semuanya mendapatkan motivasi, inspirasi untuk membuka wawasan dan juga membuka diri kita untuk terus melunjukkan prestasi hingga sampai ke level internasional. Kami ucapkan selamat kepada Mas Yusuf dan juga terima kasih untuk waktunya bisa membersamai kita. Dan apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dari adik-adik kita, adik-adik Mas Yusuf yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini, mohon berkenan nanti bisa langsung melalui media sosial juga bisa ya Mas Yusuf ya. Baik. Nah, Iya, kemudian bisa. nanti materi yang disampaikan oleh Mas Yusuf nanti mohon berkenan untuk dibagikan kepada kita sehingga nanti bisa kita distribusikan, kita publikasikan kepada adik-adik kita untuk menjadi satu inspirasi dan juga motivasi untuk berkembang lebih lanjut di level internasional. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan untuk kegiatan pada pagi sampai dengan siang hari ini. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara dan juga moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan
agenda kegiatan kita siang hari ini terdapat banyak kekhilafan. Kita akan jumpa lagi di agenda berikutnya, tentu saja dengan topik-topik yang lebih menarik dan juga narasumber yang tentunya lebih hebat untuk kita simak. Demikian kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Arifin Nur Himawan, mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf untuk kesempatan kita siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Baik Pak, terima kasih juga Pak untuk kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan Pak. Baik, saya juga izin pamit ya Pak. Terima kasih untuk Ya, sampai jumpa kesempatannya. lagi Mas Yusuf. Sampai jumpa lagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, setelah ini karena kita sudah memasuki waktu sholat zuhur, maka setelah dari sesi telekonferensi ini, Ananda dipersilahkan untuk segera mempersiapkan diri guna untuk mengikuti ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.